Semangat bagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik duration pada sesi 30. Sebelum memulai sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita mulai dengan pengertian duration. Duration obligasi adalah konsep penting dalam investasi pendapatan tetap dalam kurung fixed income security yang mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Sederhananya, duration menunjukkan berapa besar perubahan harga obligasi jika terjadi perubahan suku bunga. Kita lanjut dengan jenis-jenis duration, yaitu Macaulay duration adalah rata-rata tertimbang dari waktu pembayaran kembali obligasi dalam kurung baik kupon maupun pokok dalam beberapa tahun. Dalam formula, setiap pembayaran dikalikan dengan waktu atau angka tahun sampai dengan jatuh tempo. Kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan harga obligasi. Macaulay duration memberikan perkiraan yang baik tentang jangka waktu efektif investasi. Modified duration adalah perubahan persentase harga obligasi untuk perubahan 1 poin persentase dalam suku bunga. Modified duration diperhitungkan dalam rumus harga obligasi dan memberikan perkiraan yang lebih baik tentang perubahan harga obligasi akibat perubahan suku bunga. Duration memberikan informasi penting kepada investor. Semakin tinggi duration, semakin besar risiko suku bunga. Jika suku bunga naik, harga obligasi dengan duration yang tinggi cenderung turun lebih banyak daripada harga obligasi dengan duration yang lebih rendah, dan demikian sebaliknya. Oleh karena itu, duration membantu investor mengukur dan memahami risiko suku bunga terhadap portofolio obligasi mereka. Kita lanjut dengan formula duration. Formula untuk Macaulay duration seperti di bawah ini, yaitu MACD sama dengan sigma, F sama dengan 1 sama dengan N, kemudian CF per dalam kurung 1 plus Y per K kali F kali TF per PV. Dengan penjelasan, F sama dengan cash flow number, CF sama dengan cash flow, Y sama dengan yield to maturity, K sama dengan compounding period per year, TF sama dengan time in years until cash flow is received, PV sama dengan present value of all cash flows. Rumus di atas dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama digunakan untuk menemukan nilai sekarang dalam kurung PV dari semua arus kas obligasi yang akan datang. Bagian kedua merupakan waktu rata-rata tertimbang sampai arus kas tersebut dibayarkan. Ketika bagian-bagian ini disatukan, investor mendapatkan informasi jumlah rata-rata tertimbang waktu untuk menerima arus kas obligasi. Kita lanjut dengan contoh terapan. Perhatikan data obligasi hipotetis berikut. Face value 1000, kupon 9% dibayar setiap akhir tahun, jatuh tempo 5 tahun. Dari data di atas, tentukan duration obligasi tersebut. Kita lanjut dengan jawaban atas contoh terapan di atas, yaitu dengan melihat kolom berikut yang terdiri dari 6 kolom. Yang terdiri dari kolom pertama year, kolom kedua cash flow, kolom ketiga percent value, kolom keempat percentage total, dan kolom kelima year number, serta kolom keenam adalah produk yang merupakan perkalian kolom 4 dan kolom 5. Kita lanjut dengan year 1. Cash flow-nya adalah 90, percent value 82,57, percentage total adalah 8,257. Year number 1 dengan demikian year produknya adalah 0,0826 yang merupakan perkalian dari kolom 4 dan kolom 5. Year 2, cash flow 90, percent value 75,75, persentase total ada 7,575. Year number 2, produknya adalah 0,1515. Year
Sri adalah cash flow-nya 90, percent value adalah 69,50, percentage of total adalah 6,950. Year number adalah 3, sedangkan produknya adalah 0,2085. Year 4, cash flow-nya 90, percent value adalah 63,76, percentage of total adalah 6,376. Year number 4, produknya adalah 0,2550. Year 5, cash flow-nya adalah 1090, didapat dari kupon 90 dan nilai nominal atau cash value 1000. Present value-nya adalah 708,42, percentage of totalnya adalah 70,842, year number-nya adalah 5. Produknya adalah 3,5421. Dengan demikian total dari present value 1000 dan durasinya adalah 4,2397 tahun. Makna dari duration sama dengan 4,2397 adalah bila suku bunga pasar naik sebesar 1%, maka harga pasar obligasi turun sebesar 4,2397. Sebaliknya, bila suku bunga pasar turun sebesar 1%, maka harga obligasi meningkat sebesar 4,2397%. Hasil dari contoh terapan ini mengungkapkan bahwa obligasi ini sangat peka terhadap perubahan suku bunga pasar. Lanjut dengan interpretasi duration. Durasi positif, obligasi sensitif terhadap perubahan suku bunga. Duration 0, harga obligasi tidak terpengaruh oleh perubahan suku bunga. Duration negatif, obligasi kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Faktor yang mempengaruhi duration yaitu jangka waktu hingga jatuh tempo. Semakin lama jatuh tempo, semakin lama duration. Tingkat kupon, semakin tinggi tingkat kupon, semakin pendek duration. Dan suku bunga pasar, semakin tinggi suku bunga pasar, semakin pendek duration. Simpulan, duration adalah konsep penting dalam investasi obligasi yang membantu investor memahami bagaimana perubahan suku bunga dapat memengaruhi nilai investasinya. Dengan memahami duration, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan membangun portofolio yang sesuai dengan tujuan keuangannya. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih.